Nah, baru sayang kali ini kita bakalan review. Aku bakal jelasin alur cerita dari buku ini, The Animal Farm. Sebenarnya aku pernah jelasin sih waktu kamu bobo, tapi kamu udah bobo. Pas itu kamu udah tidur duluan. Aku lagi cerita. Oke. Jadi sinopsisnya gini nih. Ada Tuan Jones dari pertanian Manor. Dia itu tuh kayak ya petani, apa namanya kalau pertanian tuh, pokoknya penjaga pertanian gitu loh, kayak yang listenership yang nggak bisa ngomong tuh. Nah, suatu hari dia ini kayak sering mabuk, terus nggak pernah ngurusin hewan-hewannya gitu loh sayang. Jadi hewan-hewannya itu ditelantarin terus, nggak pernah diurusin. Terus akhirnya ada babi dua yang babi ini tuh nyaranin atau ngasih saran ke hewan-hewan yang lainnya buat kenapa nggak kalian tuh nyoba ngeberontak aja sih, kayak ngeberontak dari pertaniannya gitu. Soalnya lagian kan ini manornya aja nggak niat gitu kok jagain pertaniannya, udah mabuk terus, nggak pernah dikasih makan, nggak pernah dikasih minum. Akhirnya ada dua babi, yaitu Snowball sama Napoleon. Mereka berdua ini yang mimpin dan yang provokasi buat ngejalanin pemberontakan di pertanian Animal Farm ini. Nah, akhirnya tuannya Manor itu suatu malam itu mereka itu digulingkan sama semua hewan-hewan yang ada di situ. Jadi mereka semua rame-rame ya direncanain sama Snowball sama Napoleon tuh, rencanain ayo kita semua menggulingkan pemilik ini, terus kita jadiin peternakan ini tuh peternakan milik kita, gitulah intinya. Terus singkat cerita mereka akhirnya berhasil menggulingkan pemerintahan tersebut dan ngusir si Tuan Jones dari pertanian Manor tersebut. Akhirnya Tuan Jones kan kabur ya, itu Tuan Jones sudah dibantu tuh sama warga-warga tapi masih kalah sama hewan-hewan. Akhirnya singkat cerita Tuan Jones kabur dari pertaniannya dan pertanian Manor dikuasain sama hewan-hewan dan namanya diganti jadi Animal Farm. Nah, kenapa para binatang ini ngambil alih peternakan ini? Soalnya mereka ini jelas udah lelah lah ya sama kelakuannya Manor nih. Terus untuk menghapus ketidaksetaraan yang sangat timpang di antara mereka, akhirnya pertanian Manor ganti nama menjadi pertanian hewan dan dikelola untuk kesejahteraan semua penghuninya yang berkaki empat. Berkaki empat tuh maksudnya ya hewan-hewan gitulah, tapi kecuali ayam atau apa gitu juga. Pokoknya semua hewan itu teman gitulah istilahnya, semua hewan itu teman, nggak ada yang boleh bermusuhan gitu. Tapi akhirnya kan idealisme mereka kan gitu ya, Snowball sama Napoleon kan gitu idealismenya. Nah, singkat cerita di tengah perjalanan nih Snowball sama Napoleon ada konflik yang apa namanya, istilahnya kayak perbedaan pendapat gitulah antara si Snowball sama si Napoleon. Soalnya kan pertanian Animal Farm ini kan dipimpin sama dua babi, satunya Snowball, satunya Napoleon. Akhirnya Napoleon nih ya, bukan yang Snowball. Yang Napoleon ini dia ngusir Snowball dari peternakan Animal Farm pakai bawahannya. Jadi diusir secara paksa gitu si Snowball, diusir kabur dari Animal Farm. Nah, tapi si Napoleon ini bilangnya ke hewan-hewan lain kalau Snowball itu bersekongkol sama pemilik peternakan sebelumnya. Jadi Napoleon ini nipu gitu sekarang. Napoleon ini nipu hewan-hewan ternak di sana di Animal Farm dan bilang kalau Snowball itu yang jahat. Akhirnya Snowball pun diusir dari Animal Farm dan nggak balik-balik. Akhirnya Animal Farm dipimpin sama si Napoleon itu tadi, satu babi aja. Dengan bodyguardnya itu ada anjing-anjing, pokoknya anjing-anjing 5 gitu. Jadi siapapun yang kayak ngelawan atau apa gitu, itu bakal di sama anjing-anjingnya. Jadi dia itu kayak memanfaatin kekuasaan gitu loh sayang. Hasilnya kan akhirnya idealismenya kan berjalan terus ya. Pokoknya yang kaki 4 semua hewan itu setara, terus kaki 4 adalah teman, kaki 2 itu musuh. Tapi seiring berjalannya waktu si Napoleon ini mulai ngawur. Dia tuh mulai kayak dibagi secara kasta gitu loh. Jadi yang didahuluin kayak waktu misal nih ada musim kemarau atau musim dingin kan persediaan bahan makanan kan pasti berkurang ya jadi dikit gitulah ya. Terus habis itu si Napoleon ini bukannya membagi secara rata, kebanyakan itu beberapa itu disisain cuma buat babi-babi.
Jadi cuma buat bangsanya yang babi-babi itu, dengan alasan soalnya si babi-babi ini paling berkontribusi buat Animal Farm itu. Kalau ada yang nolak atau ada yang nggak setuju sama pendapatnya, nanti dianu sama anjing-anjingnya itu yang jahat-jahat tuh. Anjing-anjingnya ini udah dilatih dari kecil sama sama apa namanya sama Napoleon. Jadi akhirnya mau nggak mau hewan-hewan kan harus nurut ya. Akhirnya mereka udah kebanyakan hewan-hewan tuh dipaksa kerja rodi, kayak kerja tapi nggak sesuai batas mereka gitu loh. Jadi kayak nggak sesuai batas kemampuan mereka. Kebanyakan dipaksa sampai capek banget, pokoknya meskipun capek banget masih tetap harus terus banget dengan embel-embel untuk membantu hewan-hewan yang lainnya. Padahal kebanyakan tuh dikorupsi, kebanyakan tuh dikorupsi buat para babi-babi. Jadi keuntungan yang mereka dapat nih ya, istilahnya kayak 60% tuh buat babi-babi, terus 40% sisanya itu baru buat hewan-hewan yang lain. Jadi ada beberapa hewan yang nggak kebagian juga gitu. Akhirnya lama-kelamaan si Animal Farm ini makin kacau lah, idealismenya makin kacau si Napoleon sama rekan-rekannya itu di Animal Farm. Bahkan ada satu kuda ya namanya Boxer, dia itu dibohongin gitu, akhirnya kayak dibawa ke, kan dia cedera sih, si kuda ini cedera gara-gara dipaksa kerja terus sama Napoleon. Nah Napoleon bilangnya si kuda ini nanti bilang gini, yaudah nanti si kuda itu Boxer itu suruh ikut aku aja, nanti aku anterin ke dokter hewan. Soalnya si Napoleon ini mulai berinteraksi sama manusia kan, jadi dia mulai punya kenalan manusia gitu. Soalnya makin lama nih nama Animal Farm itu makin tenar sayang di kalangan manusia. Di kalangan manusia itu banyak yang mulai tertarik sama Animal Farm tanpa pemimpinnya si Napoleon. Nah kan Napoleon bilang ya suruh bawa Boxer ikut sama dia, bilangnya sih bawa Boxer ke dokter, tapi naik truk isinya menuju ke faktori daging. Jadi ya kamu bisa tebak lah itu kemana si Boxer. Terus sampai situ nggak ada kabar lagi kan. Di situ rakyatnya tuh, rakyat dari Animal Farm maksudnya itu mulai bingung, mulai nggak percaya sama Napoleon. Soalnya makin hari dia tuh makin egois gitu loh sayang. Awalnya kan pepatahnya kan semua hewan adalah teman, semuanya kawan, nggak ada yang musuhan. Maksudnya nggak ada yang direndahin, kayak setara semua lah kan. Ini ngambil konsep komunisme gitu kan, semua setara derajatnya. Tapi lama kelamaan si Napoleon ini makin lama itu makin sering transaksi sama manusia gitu loh. Bukan transaksi sih, kayak makin sering menjalin bisnis bareng sama manusia. Jadi banyak komunikasi sama manusia gitu. Padahal dari awal sendiri peraturan pertama itu kan semua yang berkaki 4 adalah teman, dan semua yang berkaki 2 adalah musuh. Tapi si Napoleon sendiri malah kumpul-kumpul sama manusia. Jadi banyak monopoli tuh. Padahal ini kan ikoniknya kan, semua hewan, aduh mirror di sini. Semua hewan sama derajatnya, tetapi beberapa hewan derajatnya lebih dari yang lain. Diganti sayang. Padahal dulu kan motonya kan ini. Motonya kan sama. Kalau semua hewan itu setara gitu. Tapi diganti, semua hewan sama derajatnya. Tapi beberapa hewan derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Yaitu yang para babi-babi itu yang dipimpin sama si Napoleon. Jadi malah ada kasta di mana Animal Farm ini dibentuk biar nggak ada kasta, nggak ada perbedaan lagi. Akhirnya nih ending klimaksnya di storynya nih di sini. Pokoknya nanti tuh si Napoleon itu udah beneran gabung bener sama manusia. Habis itu gini kan, tetapi belum lagi berjalan 20 meter mereka tertegun dan berhenti. Terdengar suara ribut-ribut dari dalam rumah. Hewan-hewan itu bergegas kembali, mengintip dari balik jendela lagi. Ya, di dalam terjadi pertengkaran sengit. Ada teriakan-teriakan, ada yang menghantam-hantam meja, saling pandang penuh kecurigaan, dan bantahan dengan rasa amarah. Sumber keributan itu ternyata Napoleon dan Tuan Pilkington. Pilkington ini orang itulah yang sama-sama memainkan kartu AS Sekop. 12 suara berteriak marah, semuanya mirip. Kini jelas apa yang terjadi dengan wajah babi-babi itu. Para hewan di luar Para hewan di luar melihat dari babi ke manusia, dan dari manusia ke babi, kemudian dari babi ke manusia lagi. Mereka sudah tidak bisa membedakan yang mana babi dan yang mana manusia. Jadi di ending story-nya udah nggak penting mana yang babi mana yang manusia. Sifatnya mereka sama aja. Lebih mentingin derajat daripada yang lainnya. Itu yang bikin
Animal Farm ini kayak nyindir kekaisaran apa ya, Stalin deh kayaknya waktu dulu tuh. Makanya intinya gitu. Jadi si Napoleon akhirnya berpihak sama manusia. Terus dia rada tergiur tuh sama kapitalisme, macem-macem, komunisme, nepotisme, kolusi. Akhirnya ya udah tamat ya, hewan-hewannya terkurung di Animal Farm bareng sama si Napoleon. Aku rekomendasiin buku ini sama kamu. Soalnya ini buku masih ringan banget lah. Maksudnya cocok banget buat orang-orang yang mau nyoba-nyoba baca buku gitu kan. Dan ini buku sangat rekomendasi. Emang George Orwell tuh bagus banget kalau bikin. Tapi penulisnya banyak kasus gitu. Tapi ceritanya bagus, sayang Animal Farm. Oke, sekarang kamu harusnya udah tahu seisi cerita dari Animal Farm, dan kita bakalan lanjut di episode selanjutnya. Bye bye.